Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang sholat isya dan sholat tarawih yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu mendirikan sholat isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya berdiri di sini bukan ingin menggurui, tapi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi termotivasi oleh ayat tersebut, saya ingin coba mengingatkan kita, dan saya terutama kepada saya, untuk senantiasa berwasiat kepada takwa dan berwasiat kepada kesabaran. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini karena semua kita berpotensi untuk bisa berdiri di sini. Jadi bukan karena ini sudah dijadwal oleh takmir masjid, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian berpotensi bisa juga berdiri di sini. Seperti misalnya Bapak Bermawi gitu ya, mungkin akan bisa berbicara masalah Kantipmas, ya kan, masalah narkoba, bagaimana remaja kita, anak-anak kita bisa terhindar dari bahaya narkoba, ya kan. Kemudian di sini juga ada dosen komunikasi, ya. Saya lihat anak muda kita, dosen komunikasi di Unila, mungkin bisa berbicara masalah bagaimana kita, anak-anak kita bisa menggunakan alat komunikasi gadget secara positif, ya. Karena saat ini kita miris gitu ya, bagaimana alat komunikasi yang kecil itu sudah sangat berdampak negatif terhadap anak-anak kita. Kita dengar di media sosial ya, seorang remaja, apakah dia masih pelajar atau tidak, bagaimana dia memposting sebuah penilaian terhadap guru. Ya, ini kan sangat miris sekali. Bagaimana seorang guru tanpa tanda jasa gitu bisa dinilai sedemikian rupa sehingga dia anggap semua guru itu korupsi. Ya, ini dampak dari kebebasan berekspresi, ya, dan dampak dari kebebasan mengeluarkan pendapat. Jadi saya kira ini sangat bagus, dan menurut saya Bapak Ketua, Bapak Takmir, bahwa kita yang berdiri sini tidak mesti berbicara masalah puasa, gitu ya, tidak hanya berbicara masalah zakat, ya, atau ibadah
lainnya gitu. Akan tetapi saya kira hal-hal yang bersifat umum yang ini dampak positifnya bisa dirasakan oleh eh, generasi atau kita sekalian yang ini akan bermuara terhadap bagaimana kita bisa berbuat baik demi kehidupan di dunia ini. Kemudian dari pakar eh, lainnya umpamanya dari kesehatan, ya kan, bagaimana menjaga hidup sehat selama menjalankan ibadah puasa tentu bisa disampaikan oleh pakar kesehatan. Atau dari arsitektur, ada insinyur yang pakarnya di sini. Saya kira ini bisa mungkin ini pendapat saya, bisa kita jadwalkan untuk tahun-tahun berikutnya. Atau dari pakar pertanian umpamanya dari ahli bonsai, bagaimana bisa membuat tanaman itu menjadi indah gitu. Dan ini jadi apa namanya? Jadi sumber penghidupan gitu, yang akhirnya bisa memenuhi kehidupan manusia dalam rangka menjalankan kehidupannya di dunia ini. Saya kira sekali lagi tidak mesti ya kita sekalian di sini berbicara hanya masalah puasa, zakat dan ibadah mahdoh lainnya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa malam ini adalah malam ke-8 dan tidak terasa tinggal 22 atau 21 hari lagi kita berpuasa gitu ya. Mudah-mudahan meskipun kata Pak Ketua tadi sudah ada kemajuan, namun kita berharap tentunya ya, terutama kepada generasi muda, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kevin kemarin ya, anak muda kita ini banyak gitu. Tetapi di mana-mana kendalanya adalah ketika ingin mengajak aktif untuk aktif di Risma umpamanya kan, ini sangat menjadi kendala umum. Oleh karena itu saya teringat pada tahun 1984-85 gitu ya, ketika saya masih mahasiswa itu, saya tinggal di Pelita, Gang Pelita Labuan Ratu, dan kami mahasiswa yang in the cost di lingkungan itu aktif di Masjid Al-Ikhlas, namanya Masjid Al-Ikhlas. Jadi kawan-kawan mahasiswa yang ada di lingkungan di sekitar masjid itu aktif di masjid. Jadi bersama-sama remaja, anak-anak yang memang asli tinggal di lingkungan masjid itu bersama-sama mengaktifkan remaja masjid. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini dijadikan untuk menempa diri, karena mungkin ilmu yang sesungguhnya itu ada di masyarakat. Apa yang kita peroleh di bangku kuliah ini saya kira belum sempurna ketika kita berada di tengah masyarakat. Banyak sekali memang sesuai target 3 tahun atau 3,5 tahun atau 4 tahun selesai pendidikan, tetapi ketika dia terjun ke tengah masyarakat dia belum bisa beradaptasi di tengah masyarakat. Nah, melalui kegiatan Risma, saya kira ini akan sangat membantu. Apalagi di kegiatan kemahasiswaan ini ada kuliah kerja nyata dan sebagainya. Nah, ini akan melihat kalau memang anak mahasiswa itu aktif di tengah masyarakat, dia tidak akan canggung lagi berada di tengah masyarakat.
Saya kira ini kami menghimbau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, mari kita giatkan kegiatan remaja masjid kita. Di sini ada Ustadz Kevin, ada Ustadz Ikhwan ya, yang bisa membangkitkan semangat saudara-saudara sekalian, para remaja, para mahasiswa yang ada di lingkungan masjid ini untuk sama-sama berkegiatan di masjid. Ini antara ada dan tidak ini kegiatan remaja masjid kita ini. Oleh karena itu, saya sekali lagi menghimbau, ini menjadikan motivasi kita untuk menempa diri gitu. Jadi yang diharapkan di samping intelektualnya baik, spiritualnya juga baik, kemudian kehidupan sosialnya juga baik. Jadi ini yang akan berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, rekan-rekan remaja, anak-anak sekalian, ini saya sampaikan dalam rangka membentengi kita sekalian, walaupun sudah tua, kadang-kadang kita lupa dengan lingkungan kita gitu. Atau sebagai remaja kita terlena dengan gadget itu, ya. Sekarang banyak istilah mager ya. Jadi tidak bersosialisasi karena semua bisa dilihat dari gadget, apapun kebutuhannya, makan dan sebagainya bisa berkomunikasi dengan gadget. Kita pesan datang ke rumah, jadi tidak ada komunikasi di antara ayah dan orang tua dengan anak pun terkadang ingin berkomunikasi melalui gadget gitu ya. Ini yang jadi kendala. Prihatin kita. Apalagi akhir-akhir ini anak-anak kita, anak SD bahkan sudah kita dengar di pemberitaan ya, bahwa anak kelas 3 SD sudah memposting kemudian menyebarkan pornografi. Jadi sekitar 100 lebih ya video pornografi ada di handphonenya. Ini kan miris sekali. Jadi saya kira ini menjadi beban kita, jadi tanggung jawab kita supaya generasi ke depan gitu ya. Karena kami yang tua-tua ini mungkin gak lama lagi ya, generasi yang ada sekarang inilah yang akan meneruskan perjuangan Islam di masa yang akan datang. Lagi-lagi malam kegiatan tadarus ini yang sudah sepuh-sepuh ini. Ya, yang ada kegiatan tadarus di masjid ini adalah yang sepuh-sepuh. Pak Rifai ya udah 70 lebih masih semangat dia tadarus di masjid. Kemudian saya dan lain-lain ya sudah pensiun semua gitu. Nah, saya harapkan karena ini masjid ini luas gitu ya. Jadi pada remaja, para mahasiswa bisa juga berkomunikasi kegiatan di sini, tadarus bersama, buat kelompok sendiri. Kalau tidak mau campur dengan bapak-bapak, silakan buat kelompok sendiri. Ya, daripada main gadget di rumah, lebih baik kita tadarus bersama di masjid. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi maksud saya adalah dalam rangka perbaikan kita ke depan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.